Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Guru MTK, tempatnya belajar matematika. Kita masih lanjutkan pembahasannya tentang TPS kuantitatif di UTBK 2020 nanti. Oke, saya bahas di sini tentang aritmatika atau tentang perbandingan. Apa saja yang akan dibahas? Ini dia. Yang pertama, perbandingan berangkai, lama waktu jika bekerja sama. Jadi ntar ada si A bekerja sekian waktu, si B sekian waktu. Kalau bareng-bareng berapa lama? Nah, gitu kan. Pekerja tambahan. Nah, ini perbandingan berbalik nilai biasanya ya. Dan terakhir perbandingan senilai. Semuanya akan saya coba jelaskan menggunakan trik-trik. Pastikan kalian menonton sampai dengan selesai dan tidak melewatkan satupun penjelasannya. Kita mulai dari soal pertama. Soal nomor 1. Perbandingan usia Andi dan Budi adalah 3:5. Sedangkan perbandingan usia Andi dan Cinta 4:5. Jika jumlah usia mereka bertiga 94 tahun, selisih umur yang tertua dan yang termuda berapa katanya. Kayak gini, kita nggak tahu ya yang termuda siapa, yang tertua siapa. Jadi kita harus tahu dulu umur dari masing-masingnya. Ini saya misalkan aja dulu deh. Ini misalkan A, ini B gitu kan. Jadi gini. A per B gitu ya, atau A banding B ya. A banding B sama dengan 3:5. Oke, 3:5. Sedangkan, mana tadi? Andi dan Cinta, berarti A dengan C ya, 4:5. Berarti di sini A dengan C 4:5. Nah, caranya gimana? Biar nanti kita dapat perbandingan ketiga-tiganya. Triknya di sini dia. Yang sama kan di sini A. Yang sama kan A. Maka ini pun harus sama. Ini kan belum sama nih. Caranya makannya gimana? Cari KPK-nya. 3 dan 4 KPK-nya berapa? 12 kan? Nah, biar jadi 12 berarti atas kali berapa? Atas kali 4. Yang bawah kita kali dengan 3. Ya enggak? 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. Maka nanti perbandingannya dapatnya begini dia. Jadi, A banding B banding C. Hasilnya sama dengan 12 kan ya? 3 kali 4, 12. Si A-nya jadi 12. Kemudian si B-nya jadi berapa? Si B-nya jadi 20. Kemudian si C-nya berapa? C-nya jadi 15. Nah, dapat perbandingannya. Ternyata A banding B banding C, 12 banding 20 banding 15. Nah, ini bukan umur sebenarnya. Ini pasti hasil penyederhanaan. Katanya sini, jika jumlahnya itu ketiga-tiganya 94 tahun. Maka ini kita jumlahin. Tapi ini menjumlahkannya kita kasih faktor. Di sini ada variabel X. Variabel X ini artinya faktor pembagi keseluruhannya. Gitu kan? Kalau kita jumlahin, ini hasilnya sama dengan 94. Tanya ya, 94. Berapa deh kalau jumlahin semua? 12 tambah 20, 32. 32 tambah 15, 47. Berarti 47X. 47X. Nah, X-nya berapa? Oh, X-nya berarti berapa? 94 bagi 7, 2 berarti ya. X-nya sama dengan 2. Ternyata faktor pembaginya adalah 2. Nah, jadi awalnya tuh umurnya di sini 24, ini 40, ini 30 gitu kan. Nah, ini diminta selisih umur yang tertua dengan yang termuda. Yang tertua siapa? Ini kan 20, yang termuda 12. Berarti selisihnya berarti 20X dikurangin 12, langsung berapa nih? 20 kurangi 12 berarti 8 ya, 8X. 8X, X-nya kan 2 nih. Itu berapa? 16. Oh, berarti selisih tertua dan termuda adalah 8X sama dengan 16. Ada yang D jawabannya. Oke, jadi kalau perbandingan berangkai seperti itu dia. Yang sama dulu kita buat sama menggunakan KPK-nya. Oke, bisa ya? Next, kalau gitu. Rudy dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 4 jam. Rudy. Dia satu pekerjaan selama 4 jam. Berarti penulisannya begini. Rudy, dia bisa mengerjakan satu pekerjaan selama 4 jam. Nah, begitu ya. Sedangkan Santi dapat mengerjakan pekerjaan yang sama sendirian selama 6 jam. Nah, Santi, S ini dia satu pekerjaannya dia selama 6 jam. Kalau mereka bekerja bareng-bareng nih, mereka bekerja sama katanya. Kalau bekerja sama, membutuhkan waktu berapa lama? Berarti kita tambahin aja ini. Oke, kita tambahin. Jadi gimana? Jadi R tambah S hasilnya sama dengan 1/4 tambah 1/6 berarti seperberapa nih KPK-nya? 12 berarti ya. 12 bagi 4, 3. Di sini 3. 12 bagi 6, 2. Oke, jadi tambahkan sama dengan 5/12. Nah, ini dia 5 atasnya, artinya 5 pekerjaan itu selama 12 jam. Tapi yang diminta cuma mengerjakan pekerjaan tersebut, artinya cuma satu pekerjaan. Berarti kita sederhanakan, bagi 5 aja sama-sama kita. Ini bagi 5, ini juga bagi 5. Berapa? 5 bagi 5, 1 kan jadi satu pekerjaan. 12 bagi 5, 10 bagi 5, 2. 2
berarti 0,4, berarti 2,4. Berarti 2,4 jam. Ada jawabannya yang di gitu ya. Jadi caranya dibuat sepernya. Triknya begitu, dibuat 1 per, kemudian jumlahkan. Atasnya masih 5, belum selesai, karena yang diminta 1 pekerjaan. Kecuali kalau 5 pekerjaan, ya jawabannya 12 jam dong. Tapi karena dia diminta 1 pekerjaan, berarti kita sederhanakan dulu biar jadi 1 atasnya. Jadi 1 pekerjaan selama 2,4 jam. Bisa ya? Next, berarti kalau gitu. Oke, kemudian selanjutnya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan oleh 2 orang dari 3 orang pekerja. 2 orang dari 3 orang pekerja. Maksudnya gini mungkin. Jadi ada pekerja A, tekan A, kemudian B, ke bawah aja ya. A, B, terus ada C. Katanya kalau 2 orang nih, 2 orang dari 3 orang. Berarti kalau misalkan A dan B, A tambah B, ini sama dengan 2 hari. Berarti 1 pekerjaan selama 2 hari. 1/2 gitu. Terus kalau ini 3 hari berarti ada 3 kemungkinan ya. Berarti sekarang lagi bisa jadi nanti A dan si C. Gitu kan? A dan si C jadi 3 hari. Berarti 1 pekerjaan selama 3 hari. Kemudian yang terakhir, apa yang belum? B, C belum ya. Berarti B dan C itu selama 4 hari. Berarti 1/4. Terus apa lagi katanya? Maka waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 13 pekerjaan. Berarti atasnya nanti harus 13 dong ya. Oleh 3 orang pekerja. Artinya bareng-bareng nih. Ya udah kita tambahin aja semuanya. Kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, itu apa ditambahkan di sini ya. Kalau tambahkan berarti A tambah B tambah A tambah C tambah B tambah C. A tambah A jadi 2A ya. Ini jadi 2A. Kemudian ditambah B-nya juga jadi 2, 2B. Ditambah 2C ya. Hasilnya berapa nih? Setengah tambah sepertiga tambah seperempat. Berarti KPK-nya 12 ya bawahnya. Di bawahnya 12. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. 12 bagi 3, 12 bagi 4, 3. Berarti totalnya 6 tambah 4, 10, 13. Udah berarti 13 pekerjaan selama 12 jam. Ingat, ini masih 2. Oke, ini masih 2. Berarti caranya gimana? Kita bagi 2 dulu semuanya. Berarti tinggal A. A ditambah B ditambah C sama dengan, kan tadi 13 per 12. Karena udah dibagi 2, berarti 13 per 12 bagi 2. Berarti 13 per 24. Ada ya yang D. Ya oke, jadi 13 pekerjaan selama 24 jam seharian ngerjainnya ya. Nah, ini atasnya 13 berarti 13 pekerjaan. Tapi kalau yang diminta hanya 1 pekerjaan, kita bagi 13 semuanya jadi 1 per 24 per 13 jam. Karena yang diminta 13 pekerjaan, ya udah berarti kebetulan si pembuat soal pengen sesuai langsung ininya gitu ya. Jadi kebetulan. Oke, kita lanjutkan. Paham ya? Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan 15 orang. Setelah 20 hari, pekerjaan terhenti 10 hari. Agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, berapa pekerjaan yang harus ditambah? Nah, ini soal nih tentang apa? Tentang perbandingan berbalik nilai. Karena pekerjaan, kalau semakin banyak orang yang ngerjainnya, maka waktunya semakin cepat dong. Tapi semakin sedikit orang yang ngerjainnya, makin semakin lama. Oke? Jadi triknya begini. 60 hari, ini saya misalkan H. Ini setelah 20 hari, berarti lewat lah ya. Ini H, ini lewat, L gitu kan. Henti, berhenti berarti B ya. B, ini orang. Orang ini saya misalin P gitu ya, people. Nah, terus berapa pekerja yang harus ditambah? Ini tadi ditambahnya berapa nih? Triknya begini. Yang sebelah kiri itu adalah kondisi ketika sebelum berhenti. Jadi dia hari dikurangin yang lewat. Kan masih sama nih, dikali berapa? Dikali sama 15 orang. Yang sebelah kanan itu adalah hari dikurangin lewat, dikurangin juga berhentinya. Nah, gitu ya. Dikali dengan, katakanlah di sini dengan P lah ya. Jadi P-nya ini bukan P ini bukan P di sini ya. Bukan P. P yang diminta ada pekerja di sini nih. Berapa pekerjaan? Nah, ini P-nya. Tapi bukan tambahan, ini total pekerjanya. Oke?
Kemudian gimana caranya? H kurangin L, 60. 60 kurangin L, L-nya 20, berarti 40 ya ini. Ini 40 dikali 15 sama dengan 60 kurangi 20 kurangi 10 berarti 30 ya. 30 dikali dengan P. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan nih. Bisa kita coret-coret aja langsung ya. Ini coret nolnya, coret. 15 bagi 3 bisa ya. 15 bagi 3 jadi 5. 4 kali 5, 20. Oh, berarti total pekerjanya harus 20 orang nih. Tapi karena yang diminta ditambah, berarti kan awalnya 15 orang. Biar jadi 20 tambah berapa ya? Tambah 5 dong berarti kan. Jadi tambahannya dia 5 orang. Ada yang A. Oke, begitu ya. Jadi caranya H dikurangin L, artinya hari yang diminta, dikurangin dengan yang telah berlalu, dikali dengan pekerjanya. Kemudian sama dengan hari dikurangin yang telah berlalu, dikurangin lagi dengan berhentinya berapa, kemudian dikali dengan pegawai totalnya. Nanti ketika ketemu pegawai total, dikurangi lagi dengan pegawai awalnya. Ini triknya, oke? Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut. Nah, ini terakhir. Untuk mengecat 3/7 bagian dinding sebuah rumah dibutuhkan waktu 6 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengecat sisanya jika pengecatan dilakukan dengan logika yang sama? Karena gini, kalau 3/7 itu jadinya 6. Wah, ini gampang ini ya. Sisanya berarti berapa? Sisanya biar jadi 1 berarti 4/7 dong. Ya enggak? Wah, langsung ketebak ini ya. Ini berapa nih? Caranya gini, bawahnya kan sama-sama 7 nih, coret aja, abaikan sama kita. Kita fokus atasnya aja. 3 biar jadi 6 dikali 2 kan? Berarti yang bawah juga kali 2. Berapa? 4 kali 2, 8. Berarti selama 8 jam. Yang pasti jawaban A sama B salah dong, nggak mungkin lebih dikit. Oke, jawabannya yang D, 8 jam. Seperti itu ya. Oke, jika ada yang ditanyakan silakan ketikkan di kolom komentar. Dan tetap bantu dukung terus channel Guru MTK dengan cara subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika suka dengan video ini silakan like dan share kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa berikan komentar di kolom komentarnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.